Pemirsa, dua warga Indonesia terancam hukuman mati setelah tertangkap menyelundupkan narkoba senilai lebih dari 35 miliar rupiah di Malaysia. Konsulat Jenderal RI di Penang telah berkoordinasi dengan pengacara Malaysia untuk merespon kasus ini. Inilah barang bukti 9 tas berisi narkoba jenis metafetamin dan ekstasi. Nilainya lebih dari 35 miliar rupiah. Polisi perairan Malaysia mengamankan 9 tas ini di laut saat melakukan pengejaran kapal speedboat di perairan Pulau Bentong, Malaysia. Kapal speedboat ini melarikan diri saat hendak diperiksa petugas. Kejar-kejaran berlangsung hingga 30 menit. Dua orang dalam speedboat berupaya menghilangkan barang bukti 9 tas berisi narkoba ke laut. Tidak hanya barang bukti, keduanya juga terjun ke laut dan ditangkap polisi Malaysia. Telah mengesan pergerakan sebuah bot rekreasi berwarna putih yang dalam keadaan mencurigakan. Bot rekreasi tersebut diminta untuk berhenti bagi diperiksa, namun terus dipucuk laju dalam keadaan tergesa-gesa untuk meluluskan diri. Pasukan bot memintas laju mereka menuju Pulau Pinang, terus memburu suspek dan berlaku kejar-kejar selama hampir 30 minit sebelum dua suspek yang berada di atas bot tersebut mencampakkan beberapa objek ke laut, dan kemudiannya suspek-suspek tersebut juga telah terjun dengan membiarkan bot rekreasi terus melayar tanpa kawalan. Dipercayai merupakan ialah suspek untuk melepaskan diri supaya tidak ditangkap. Polisi Malaysia belum mengkonfirmasi identitas dua warga Indonesia yang mereka tangkap. Polisi menjerat keduanya dengan pasal 39B Undang-Undang Anti Narkoba 1952. Dari Kuala Lumpur, Muhammad Rizky Ananda, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita sudah bersama dengan Konjen RI di Penang, Malaysia, ada Bapak Bambang Suharto. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Mas Alfat. Ya, Pak Bambang, dari perkembangan kasus ini apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh pihak konsulat? Pertama-tama yang kita ketahui dari konferensi pers tanggal 7 Desember lalu oleh APMM atau Agensi Penguasaan Maritim Malaysia atau Coast Guard Malaysia, ada dua WNI yang membawa narkoba di dalam boot yang tadi disaksikan bersama, yang mereka melompat ke air, kemudian ditemukan oleh nelayan setempat dan dilaporkan ke polisi. Nah, mereka ini jika terbukti membawa bahan-bahan narkoba yang tadi disebutkan, ada 240 kg metafetamin dan 9,3 ekstasi, berdasarkan akta Undang-Undang Dadah Berbahaya tahun 1952, pasal 39B, dapat dijatuhi hukuman mati. Nah, kami tentunya sudah melayangkan surat untuk meminta akses ke konsuleran kepada mereka. Namun saat ini masih dalam koordinasi dengan aparat APMM, dan mereka hari ini sudah mengkonfirmasi segera kita dapat diberi akses untuk ke konsuleran. Yang kedua, kami sudah menghubungi pengacara kita di Malaysia yang selama ini menangani ancaman-ancaman hukuman mati. Nah, kita sudah melakukan hal itu dan kita nanti tunggu perkembangannya. Artinya ada skenario dari pihak konsulat untuk kemudian mengalihkan dari hukuman mati ke hukuman yang lain begitu? Kita menunggu, pertama menunggu akses ke konsuleran dulu. Kita menanyakan kepada para WNI tersebut, 2 orang tersebut, yang didampingi oleh pengacara kita. Nah, nanti bagaimana kita bisa mengupayakan upaya pendampingan hukum sesuai ketentuan yang ada di Malaysia.
Artinya hingga Demikian. sejauh ini belum pihak konsulat belum bisa menghubungi langsung dari kedua orang yang ditangkap ini. Belum bisa, Mas Albert. Itu yang tadi disebut akses ke konsulerannya belum disampaikan karena masih ada pengembangan sedikit penyidikan. Tapi hari ini baru saja saya dapat informasi dari APMM akan segera diberikan oleh pihak Malaysia. Biasanya butuh berapa lama waktu kekonsuleran ini bisa didapatkan? Biasanya tidak lama, tidak dalam 1-2 hari ini ada pemberitahuan dari pihak APMM, kita bisa diberi akses ke konsuleran. Baik, terima kasih Demikian. Pak Bambang Suharto sudah memberikan informasi kepada kami di Kabar Siang. Kita akan tunggu perkembangannya. Selamat siang. Terima kasih Mas Albert. Selamat siang, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Bambang.